Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Rumuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu soroti tulisan media asing soal Anies. Andi Sinulinga bisa mengerti mengapa Anies begitu menakutkan, ya. Dan jadi ini terkait dengan tulisan, ya, dari media asing, yaitu The Straits Times, yang menulis tentang kinerja Anies saat menjadi gubernur, yang dinilai, ya, Andi Sinulinga bisa mengerti mengapa Anies begitu menakutkan, ya. Jadi sorotan dari media asing yaitu The Straits Times dan juga yang lain, ya, melihat kinerja Anies yang begitu itu bisa menjadi modal, ya, tentu saja bagi Anies yang kita ketahui malang melintang di luar negeri untuk bisa menjadi the next president, ya. Ini sesuai yang dilansir oleh Newsworthy. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Newsworthy Jakarta. Politikus Partai Golkar Andi Sinulinga membeberkan fakta soal kepemimpinan Anies Baswedan di DKI Jakarta yang membuat Anies tampak begitu menakutkan. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Andi mengunggah tulisan di koran berita internasional The Straits Times edisi Jumat 20 Januari 2023. Adapun judul dari tulisan tersebut adalah As the Scramble Starts, Anies Baswedan chart a course to be Indonesia's next president. Menanggapi tulisan tersebut, Andi mengungkit bagaimana framing bahwa Jakarta akan hancur tanpa Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu kencang berhembus. Namun Anies yang akhirnya terpilih usai mengalahkan Ahok mematahkan framing jahat tersebut melalui pemerintahannya yang dijalankannya. Sebelum Anies memimpin DKI, framing Jakarta akan hancur tanpa Ahok itu kencang sekali. Dan Anies mematahkan framing besar itu, ujar Andi dikutip Newsworthy dari akun Twitter pribadi pada Senin. Sebaliknya, Anies justru membalikkan bahwa Jakarta lebih bagus tanpa Ahok. Loyalis Anies itu menduga hal inilah yang membuat Anies ditakuti. Anies justru membalikkan fakta bahwa Jakarta justru jauh lebih bagus tanpa Ahok. Bisa mengerti mengapa Anies begitu menakutkan, sambung Andi. Untuk diketahui, beberapa waktu sebelum purna tugas, Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden oleh Nasdem, Partai Nasdem. Ya, sobat sekalian, itu ya dari Andi Sinulinga yang menyoroti pemberitaan tentang Anies Baswedan yang dari Straits Times yang dahulu ketika Anies Baswedan itu, ya, DKI Jakarta itu setelah Ahok diprediksi akan hancur, ya. Tetapi itu berkebalikan dengan bukti, ya, ketika Anies menjabat sebagai gubernur menggantikan Ahok, justru malah sebaliknya, malah justru Jakarta itu lebih baik tanpa Ahok. Nah, ini pemberitaan dari Straits Times, ya. Jadi ini satu hal, tentu saja menaikkan nilai Anies di kancah internasional. Kalau dari segi rekam jejak, memang Anies sudah malang melintang, ya, di dunia internasional pun juga malang melintang juga di forum internasional, ya. Kita ketahui 6 tahun Anies menghabiskan waktu di Amerika, 3 tahun dalam studinya sebagai master, ya, kemudian juga 3 tahun sebagai dalam program doktor, dan pernah juga SMP, ya, SMP atau kapan gitu, ya. Jadi dalam hal penguasaan bahasa bagus, ya, penguasaan untuk intelektualitas juga bagus. Pun kalau kita melihat dalam undangan-undangan forum internasional itu juga bisa menguasai, ya, Anies. Jadi ini akan menjadi modal, dan tentu saja preferensi internasional siapa yang akan dipilih tentu saja lebih cenderung kepada Anies. Di satu sisi Anies itu sudah paham, ya, bagaimana berkomunikasi, berdiplomasi dengan orang internasional, dan ini akan gampang, ya, dalam hal
apa namanya, diplomasi internasional. Nah, bagaimana dengan yang lain, misalnya Ganjar? Nah, Ganjar memang belum mempunyai pengalaman dalam forum internasional yang juga sama-sama dikadang-kadang menjadi baca pres ya, entah itu akan diusung dari PDIP ataupun kalaupun tidak diusung PDIP kemungkinan juga untuk koalisi yang lain, yaitu misalnya KIB. Nah, kalau Ganjar memang kurang dalam hal apa namanya, keterlibatan dalam forum internasional. Secara dalam hal pendidikan semuanya didapatkan di dalam negeri, jadi forum internasional minus ya, kemudian juga kemampuan untuk lobby dalam hal ini berbahasa pun juga untuk intelektual dan geopolitik itu kurang begitu menjadi preferensi dalam lingkup internasional. Nah, memang kalau kita melihat Jakarta dahulu ya, ketika dipimpin Ahok dan karakter Ahok yang sering dalam tanda kutip marah-marah ya, terlihat ada perubahan yang terjadi ketika Ahok itu memimpin sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, setelah banyak sekali kontroversi terkait juga adanya kasus penistaan agama, sontak itu menurunkan elektabilitas dan pamor Ahok menjadi lebih surut ya, dibandingkan ya sosok Anies yang seiring dengan waktu ya naik ya dari Menteri Pendidikan, kemudian diganti oleh Presiden Jokowi dan mengadu nasib sebagai Pilgub. Nah, dalam hal posisi Pilgub ini ya, selain menaikkan popularitas Anies dan juga elektabilitasnya, ini merupakan batu loncatan yang banyak dipakai oleh rata-rata orang untuk maju ya dalam Pilpres ya. Itu juga yang dipakai oleh Presiden Jokowi yang awalnya berkomitmen akan menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur itu ya, dengan janjinya seperti itu malah meninggalkan ataupun menghindari ya omongannya sendiri dengan maju sebagai Pilpres. Dan memang suka atau tidak suka, ketika sudah masuk dalam lingkaran apa namanya di DKI ya, itu tinggal tunggu waktu saja elektabilitas itu naik sendiri, dan otomatis juga akan menaikkan levelnya ke level yang lebih tinggi, yaitu dalam segi Pilpres. Dan untuk kiprahnya sendiri yaitu Anies ya di Pilgub ya, ini mematahkan, tentu saja mematahkan prediksi banyak orang bahwasanya Ahok itu ketika selesai masa jabatan kemudian diganti orang lain maka akan ada penurunan yang signifikan. Nah, ternyata itu tidak terbukti ya. Justru ini juga yang disampaikan oleh media asing yaitu The Straits Times, dan kayaknya juga ada yang lain untuk menilai kinerja gubernur yang ada di DKI, karena mengingat DKI itu adalah pusat pemerintahan dan pasti akan menjadi sorotan bukan hanya dari lokal pun juga di internasional. Itu juga yang disampaikan ataupun yang ditulis dalam media The Straits Times tentang kinerja Anies Baswedan, yang juga mematahkan pendapat banyak orang bahwasanya semuanya itu akan hancur ketika Ahok itu meninggalkan DKI. Malah yang terjadi pendapat sebaliknya, malah DKI itu lebih baik kalau tanpa Ahok dengan adanya Anies ya. Satu sisi tentu saja ini menguntungkan Anies dan akan menjadikan modal secara apa namanya elektabilitas juga akan naik. Dan kalau kita melihat preferensi dunia internasional ya, tentu saja kalau melihat posisi Anies yang sudah malang melintang melakukan studi belajar 6 tahun di Amerika, ini akan memberikan kemudahan ya buat Anies untuk bisa berdiplomasi untuk deal-deal politik dalam skala internasional ya. Dan memang dalam segi pengalaman Anies lebih mumpuni daripada calon yang lain, misalnya Ganjar ataupun Prabowo. Nah, Prabowo memang pernah juga lama di luar negeri, tetapi untuk
siapa yang lebih menjadi preferensi, sepertinya tentu saja Anies ya, karena forum yang dihadiri secara internasional oleh Anies itu juga banyak ya. Yang terakhir juga sampai ke London dan disematkan sebagai ya anggota dewan ya, juga pernah mengisi kuliah umum di Oxford ya, universitas tertua di dunia. Dan ini tentu saja akan menjadi modal dan tidak akan menjadi kesulitan bagi Anies ketika menghadapi geopolitik ataupun lobby internasional dengan negara-negara luar. Nah, tentu saja ini akan memberikan nilai lebih dari Anies ya, selain sukses dalam hal kepemimpinannya di DKI Jakarta, meskipun pasti akan ada kekurangan sana sini, tetapi tidak begitu signifikan dan itu wajar. Dan yang paling menjengkelkan ya, membuat orang kaget tentu saja anggapan bahwasanya Anies itu tidak akan lebih baik dari Ahok itu terbantahkan. Justru dengan adanya Anies banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa diselesaikan ya, meskipun untuk kebijakan yang lebih besar misalnya kemacetan dan juga banjir itu memang tidak butuh perlu waktu yang lama ya, dan itu juga tidak selesai dalam era Orde Baru hingga saat ini. Nah, selain modal, tentu saja ini akan menaikkan ya kepercayaan publik terkait kemampuan dalam hal memimpin secara nasional. Nah, kalau kita membandingkan antara Ganjar dengan Anies, misalnya Ganjar memimpin Jawa Tengah, kita ketahui Jawa Tengah itu mayoritas masyarakatnya homogen ya. Kemudian kalau kita melihat DKI Jakarta lebih heterogen, jadi lebih mumpuni dalam hal memimpin secara nasional. Yang mempunyai kapasitas tentu saja Anies. Pun kalau kita melihat perbandingan antara kedua belah baca pres ini, juga mempunyai lebih preferensi kepada Anies yang sudah malang melintang ke dalam dunia internasional, forum-forum internasional, otomatis penguasaan bahasa Inggrisnya juga bagus. Nah, kedepannya memang meskipun saat ini yang lebih banyak dijagokan dan juga digadang-gadang ya dengan elektabilitas yang semakin hari semakin moncer, yaitu Anies, tetapi satu hal ya, masih ada ancaman untuk penghadangan Anies ya, ataupun ancaman yang lebih besar lagi, yaitu kendaraan sebagai kendaraan dalam Pilpres 2024 itu yang tidak kunjung adanya kepastian, yaitu koalisi perubahan. Nah, koalisi perubahan masih masalah tarik menarik ya, siapa yang akan menggandeng Anies sekitar itu ya. Pun juga kalaupun ada kondisi konstelasi politik yang ekstrim, bisa juga koalisi ini terancam bubar ya, karena kalaupun tidak bisa memanage tentang pembagian jatah ya, pembagian jatah wapres ataupun pembagian dalam komposisi kabinet, bisa jadi ya itu juga di di satu sisi ada iming-iming yang menggiurkan, yaitu jabatan cawapres di koalisi yang lain, misalnya koalisi Indonesia Bersatu ya. Kita ketahui Erlangga bisa saja nanti itu dimajukan ya dengan coba untuk mengiming-imingi Demokrat. Di situ ada AHY yang saat ini belum ada kepastian apakah akan nyalon dengan Anies. Kalaupun tidak dan Demokrat memaksakan untuk pingin jabatan cawapres, bisa jadi ya ditawari jabatan cawapres oleh KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Dan untuk PKS bisa juga ya untuk keluar dari koalisi kalau pengen ya memaksakan orangnya untuk maju cawapres, yaitu AHER, ditawari oleh Koalisi Indonesia Raya KIR, yaitu Prabowo Subianto dengan Gerindranya dan PKS ya sebagai wakilnya, yaitu AHER ya. Jadi memang dengan konstelasi saat ini yang begitu panas ya,
memang akan terlihat jelas siapa yang akan dideklarasikan secara resmi kurang lebih akhir-akhir mendekati masa pendaftaran capres dan cawapres ya. Jadi satu hal ya, Anies dari hari ke hari ya terlihat elektabilitasnya moncer, dan apakah ini akan menjadi ancaman terberat ya, yaitu dari Ganjar yang saat ini pun ya belum ada kepastian untuk dicalonkan dari partainya sendiri, PDIP. Ya, kita tunggu saja ke depannya konstelasi politik yang begitu panas ini ya, siapa yang akan dicalonkan, siapa yang akan didepak ya dari koalisi ataupun koalisi ya. Ini akan terus menerus hingga nanti pendaftaran capres dan cawapres di sekitar November ya, Oktober atau November 2023. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.